Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Regian dalam pembelajaran IPS kelas 9. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tentang pasar bebas. Silahkan kalian siapkan buku dan alat-alat tulisnya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang pengertian pasar bebas, terlebih dahulu Bu Regian ingin mengajak kalian mengingat-ingat tentang apakah pasar itu. Apakah kalian pernah berkunjung ke pasar? Apa saja yang kalian temukan di sebuah pasar dan aktivitas apa yang kalian lihat di pasar-pasar tersebut? Apakah sama dengan pasar bebas yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita lihat bersama-sama materi pasar bebas berikut. Kita mulai dari pengertian pasar bebas itu sendiri. Pasar bebas merupakan salah satu jenis pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Jadi, apabila kalian berkunjung ke pasar tradisional, kalian akan menemukan penjual dan pembeli. Ini juga sama. Di pasar bebas, kita juga akan menemukan penjual dan pembeli. Tapi lingkupnya lebih besar. Skalanya skala internasional. Jadi perdagangan dilakukan antar negara. Dan di sini, setiap negara tidak terhambat dengan kebijakan-kebijakan perdagangan yang diberlakukan oleh negara lain, sehingga mereka bebas melakukan perdagangan dengan memutuskan permasalahan perdagangan dan bisnisnya secara mandiri. Nah, sering kita dengar beberapa contoh, beberapa jenis pasar bebas. Yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Dan yang terakhir adalah Uni Eropa. Mari kita lihat satu persatu dari jenis-jenis pasar bebas ini. Yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Apa itu MEA? MEA ini merupakan pasar bebas yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Anggotanya adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau sering disebut sebagai negara-negara ASEAN. Dalam MEA ini, seluruh anggota atau negara-negara ASEAN tersebut diperbolehkan menjual barang dan jasa ke seluruh anggota tanpa tarif. Jadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara yang lain. Kita lanjutkan, contoh yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Tujuannya adalah satu, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga ASEAN memiliki daya saing tinggi di tingkat global atau di tingkat internasional. Yang kedua, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Dan yang ketiga, meningkatkan ketertarikan investasi dari negara lain dalam bentuk foreign direct investment. Yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC ini adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kerjasama di negara-negara kawasan Asia Pasifik. Saat ini APEC memiliki 21 anggota dari negara-negara yang terletak di Asia dan Pasifik dan berkantor di Singapura. Terakhir, jenis-jenis
pasar bebas adalah Uni Eropa. Uni Eropa ini adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Eropa sejumlah 28 negara, di mana masing-masing negara tetap berdaulat, tetapi mereka menggabungkan kedaulatan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Manfaat terbesar yang didapat anggota dengan mengikuti Uni Eropa ini adalah menghilangkan hambatan keluar masuk barang dari negara anggota sehingga meningkatkan perekonomian di antara anggotanya. Demikian penjelasan singkat Bu Regian tentang pasar bebas. Silahkan untuk lebih jelasnya kalian baca di buku bacaan kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.